Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI dengan topik saya beri judul luar biasa, Kota Padang meloloskan 67 proposal pada OPSI SMP tahun ini. Secara kuantitatif, jumlah 67 proposal yang lolos dari seleksi panitia Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun ini merupakan sebuah prestasi yang cukup fantastis. Mungkin tidak banyak kabupaten atau kota lain yang berhasil meloloskan proposal siswanya sebanyak itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya Kota Padang meloloskan sebanyak 67 proposal pada OPSI tahun ini? Jawabannya tentu sederhana saja, karena pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dengan sungguh-sungguh terhadap para siswa SMP baik negeri ataupun swasta yang ada di Kota Padang. Keseriusan dalam membina siswa mengikuti OPSI ini dibuktikan dengan adanya kegiatan yang didanai dengan APBD Kota Padang untuk kegiatan orientasi dan pembinaan OPSI itu sendiri. Kegiatan orientasi dan pembinaan OPSI ini dilakukan dalam bentuk sebuah pertemuan di hotel dan diikuti oleh para siswa calon peneliti disertai para guru-guru pembina atau pembimbingnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu dan dilaksanakan di sebuah hotel berbintang yang menghabiskan anggaran APBD cukup lumayan. Nah, peserta pada orientasi ini terdiri dari para siswa SMP dan guru-guru pembimbingnya. Sedangkan untuk narasumber atau yang membimbing para siswa itu bersama para guru itu, Dinas Pendidikan Kota Padang atau pemerintah Kota Padang mendatangkan dari universitas negeri yang ada di Kota Padang, dari para dosen perguruan tinggi di Kota Padang, disertai oleh para praktisi pendidikan dan para guru yang sudah berhasil beberapa kali meloloskan siswanya sebagai finalis lomba OPSI di tingkat nasional. Bapak, Ibu, dan para pencinta pendidikan yang saya hormati, seperti diketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, setiap tahun mengadakan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang disingkat dengan OPSI. Kegiatan ini bertujuan pertama adalah untuk memotivasi peserta didik
untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai bidang. Tujuan kedua adalah membangun integritas peserta didik dan sikap bertanggung jawab. Ada kepedulian yang tinggi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, membina kemandirian, rasa percaya diri, serta keterampilan menyajikan gagasan ilmiah, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Tujuan ketiga adalah menanamkan dan memupuk budaya meneliti agar tercipta literasi iptek di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan keempat adalah menjaring, mengumpulkan peserta didik yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang penelitian serta memperoleh hasil penelitian yang kolaboratif, orisinal, berkualitas, dan kompetitif dalam rangka menyiapkan bibit unggul talenta nasional di bidang penelitian. Kelima, memfasilitasi peserta didik untuk jadi peneliti di berbagai daerah untuk menggelar karya-karya penelitian mereka. Keenam, memilih peserta didik untuk diikutsertakan dalam berbagai kompetisi penelitian, forum-forum ilmiah, serta publikasi nasional dan internasional. Ketujuh, mensosialisasikan kegiatan dan hasil penelitian peserta didik kepada masyarakat dan dunia usaha lainnya. Bapak dan Ibu, peserta pencinta pendidikan yang saya hormati, untuk tahun ini tema yang digunakan pada opsi tahun ini adalah Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Jadi tema yang digunakan adalah Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Dengan tagar Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Di tema itu sekaligus dijadikan tagarnya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, opsi tahun ini juga diikuti pada jenjang SMP dan SMA. Pada jenjang SMP ada 3 bidang penelitian yang bisa diikuti oleh siswa. Pertama adalah bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya, atau disingkat dengan IPSKB. Bidang ini berkaitan dengan studi tentang sosial, kemasyarakatan, misalnya cara berperilaku manusia, cara berinteraksi, dan mempengaruhi manusia, serta lingkungan lainnya. Bidang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, atau disingkat dengan IPAL. Bidang ini berkaitan dengan pemahaman manusia secara sistematis terhadap gejala alam, baik biologis, fisik, maupun kimiawi. Dan bidang yang ketiga adalah ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa, atau disingkat dengan IPTR. Pak Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, barangkali untuk tahun-tahun berikutnya, para siswa, para guru pembimbing, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan perlu mengetahui jadwal atau yang merupakan sirkulasi dari pelaksanaan opsi ini. Nah, tahun ini opsi itu sudah dimulai
tahap sosialisasinya pada bulan Januari. Jadi pada bulan Januari, opsi itu sudah mulai disosialisasikan. Nah, setelah sosialisasi, berikutnya adalah para calon peneliti itu harus mendaftar dan mengunggah proposal penelitiannya ke laman yang sudah disediakan. Nah, ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu peserta langsung saja mengirimkan naskahnya, maka tahun ini peserta harus mendaftar secara daring ke panitia yang linknya atau lamannya sudah disediakan. Ini batas akhirnya adalah 14 Maret. Jadi kalau tahun ini adalah 14 Maret. Mungkin saja tahun depan bisa bergeser 1 hari atau mungkin 1 minggu. Artinya apa? Pada bulan Januari, para siswa itu harus sudah siap dengan proposalnya. Karena pada bulan Maret, tepatnya kalau tahun ini adalah 14 Maret, pendaftaran peserta dan mengunggah proposal itu sudah ditutup. Nah, setelah para siswa mendaftar dan mengunggah proposalnya, maka panitia pusat melakukan seleksi penilaian terhadap proposal yang dikirimkan, disebut dengan penilaian awal. Ini dilaksanakan pada bulan Maret itu juga. Dan akhirnya pada tanggal 28 Maret untuk tahun ini, tanggal 28 Maret itu panitia sudah mengumumkan hasil penilaian awal terhadap proposal tersebut. Jadi mungkin saja Kota Padang mengirimkan lebih dari 67 proposal, tetapi yang lolos untuk dari seleksi proposal tahun ini hanya 67 proposal. Nah, setelah proposalnya dinyatakan memenuhi syarat, barulah berikutnya peserta melakukan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan, sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan oleh panitia pusat. Nah, masa penelitian itu dilaksanakan mulai dari April sampai dengan bulan September nanti. Jadi cukup lama masa penelitian yang diberikan. Nah, maka setelah selesai menyelesaikan penelitiannya dan membuat laporannya, maka batas waktu peserta mengirimkan laporan atau mengunggah laporan penelitiannya adalah pada tanggal 10 September nanti. Nah, lalu panitia pusat akan melakukan penilaian. Hasil penilaian ini diumumkan dalam bentuk para finalis yang nanti mungkin saja akan diundang ke Jakarta. Itu akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober. Nah, jadi cukup panjang rentang waktu yang disediakan bagi para siswa untuk melakukan penelitian. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa setiap awal tahun itu sekolah harus sudah menyiapkan siswa-siswa, memilih para siswanya, memberikan bimbingan untuk menulis proposal penelitian. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, untuk tahun ini seperti sudah saya sampaikan tadi, Kota Padang berhasil meloloskan sebanyak 67 proposal. Nah, 67 proposal itu terdiri atas 27 proposal untuk bidang penelitian IPA dan 34 proposal untuk bidang IPS dan 6 proposal untuk bidang teknik dan rekayasa. Rincian sekolah-sekolah yang mengirimkan dan lolos proposal itu adalah sebagai berikut. Pertama, SMP Negeri 1 Padang itu berhasil meloloskan 1 proposal IPA, 1 IPS, dan 1 IPTR. Di jumlah proposal mereka yang lolos adalah 3. SMP Negeri 2 Padang, 2 proposal untuk IPA, 2 proposal untuk IPS, dan 1 proposal untuk IPTR atau teknik rekayasa,
berarti jumlahnya ada 5. Sedangkan SMP Negeri 3 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPS. SMP Negeri 4 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPA dan 1 proposal untuk bidang IPS, jumlahnya 2 proposal. SMP Negeri 5 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPA, 1 proposal untuk bidang IPS, dan 1 proposal untuk bidang IPTR, berjumlah 3 proposal. SMP Negeri 6 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPS, sementara SMP Negeri 7 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPA dan 1 proposal untuk bidang IPS. Berikutnya adalah SMP Negeri 10. SMP Negeri 10 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPS. SMP Negeri 11 Padang berhasil meloloskan 2 proposal untuk bidang IPS, IPA, 1 proposal untuk bidang IPS, jumlahnya 3 proposal. Sedangkan SMP 12 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPA. SMP Negeri 13 Padang berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPS. SMP Negeri 14 Padang berhasil lolos untuk 1 proposal bidang IPA. SMP Negeri 15 Padang lolos untuk 1 proposal bidang IPA dan 1 proposal bidang teknik dan rekayasa. SMP Negeri 17 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPA dan 1 proposal bidang IPS, jumlahnya 2. SMP Negeri 18 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPA, 1 proposal bidang IPS, jumlahnya 2. SMP Negeri 19 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPS. SMP Negeri 20 Padang berhasil melolos 1 proposal bidang IPA, SMP Negeri 21 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 23 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 24 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 25 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 26 berhasil meloloskan 2 proposal bidang IPS. Sedangkan SMP Negeri 28 Padang berhasil lolos 1 proposal bidang IPS. SMP Negeri 30 Padang, ini yang cukup istimewa, berhasil meloloskan 5 proposal bidang IPA dan 5 proposal untuk bidang IPS. Berarti SMP Negeri 30 ini berhasil meloloskan 10 proposal penelitian opsi tahun ini. Berikutnya adalah SMP Negeri 33 berhasil lolos 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 35 1 proposal bidang IPS. Kemudian SMP Negeri 36 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPS, SMP Negeri 37 Padang berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPA. Berikutnya SMP Negeri 39 berhasil meloloskan 1 proposal bidang IPS. Berikutnya adalah SMP 43 berhasil meloloskan 1 proposal untuk bidang IPA. Kemudian SMP swasta murni, SMP Murni Padang berhasil lolos 1 proposal bidang IPA. SMP Adabiah 1 proposal bidang IPA. SMP swasta Telkom Kota Padang berhasil meloloskan 3 proposal, 1 bidang IPA, 1 bidang IPS, dan 1 bidang ilmu pengetahuan teknik rekayasa. Kemudian SMP Arisalah juga sama dengan SMP Telkom, SMP swasta ini juga berhasil meloloskan 3 proposal, 1 bidang IPA, 1 bidang IPS, dan 1 bidang teknik rekayasa. Kemudian SMP Maria Padang berhasil meloloskan 2 proposal, 1 untuk bidang IPA dan 1 untuk bidang IPS. Sehingga melengkapi jumlah proposal yang lolos dari Kota Padang, untuk bidang IPA sebanyak 27 proposal, bidang IPS 34 proposal, dan ilmu pengetahuan teknik rekayasa sebanyak 6 proposal.
Ini yang berjumlah 67 proposal. Nah, bagi mereka yang sudah lolos proposal ini, tentu mereka akan melanjutkan melakukan penelitiannya. Mudah-mudahan nanti dari 67 ini banyak yang berhasil terpilih sebagai finalis opsi tingkat nasional tahun ini. Saya ucapkan selamat kepada jajaran pemerintah Kota Padang, Dinas Pendidikan, atas keseriusannya dalam membimbing dan membina opsi peserta penelitian ini. Tentu juga tidak lupa dengan bangga saya sampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah, para guru pembimbing, dan istimewa kepada para siswa peneliti peserta opsi tahun ini. Mudah-mudahan hasil ini akan juga membawa dampak positif untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Padang dan nasional secara keseluruhan. Demikian saja, jangan lupa tonton video-video saya yang lain pada IJ Nauman Channel. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe dan like-nya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.